Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas tentang metode pemancangan. Nah, PT Eraguna Bumi Nusa merupakan salah satu proyek yang menggunakan tiang pancang dalam pembangunannya, yang memiliki dimensi tiang pancang seluas 50 x 50 cm. Alat-alat yang digunakan untuk proses pemancangan, bagian pertama alat pemancangan atau field driver, yang terbagi atas 4, yaitu yang pertama drop hammer, yaitu palu jatuh yang menggunakan gravitasi untuk memukul tiang pancang. Yang kedua, diesel hammer menggunakan tenganan bahan bakar diesel untuk memberikan pukulan pada tiang pancang. Yang ketiga, hydraulic hammer, yaitu menggunakan tenaga hidrolik untuk memukul tiang pancang dengan presisi lebih tinggi. Yang keempat, victory hammer, yaitu menggunakan getaran untuk memasukkan tiang pancang ke dalam tanah. Bagian yang kedua yaitu crane atau clawrel crane, yaitu yang digunakan untuk mengangkat dan menempatkan tiang pancang sebelum dipancang. Yang ketiga, excavator atau bulldozer, yaitu membantu dalam persiapan lokasi dan peralatan tanah sebelum pemancangan. Yang keempat, hydraulic jacks atau jacking system, yaitu sistem hidrolik yang digunakan untuk menekan tiang pancang ke dalam tanah. Biasanya digunakan untuk metode pemancangan tanpa getaran atau silent pillar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu auger atau boring machine, yaitu yang digunakan untuk mengebor tanah sebelum memasang tiang pancang, terutama pada tanah yang sangat keras. Pelaksanaan pekerjaan pemancangan. Tahap persiapan. Sejumlah pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan oleh kontraktor pancang sebelum memulai pekerjaan pemancangan adalah: 1. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembersihan lokasi proyek dari berbagai hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan pembersihan lokasi dibersihkan, kemudian dilakukan pekerjaan pemerataan tanah. 2. Pihak kontraktor akan mengajukan metode kerja, alat yang digunakan, dan schedule pemancangan beserta urutan pemancangan yang akan diserahkan kepada konsultan pengawas atau pemberi tugas untuk mendapatkan persetujuan. 3. Pihak kontraktor pancang bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan sehubungan dengan metode dan alat kerja terpilih. B. Tahap penentuan titik koordinat. 1. Sebelum melakukan pemancangan, dilakukan penentuan posisi koordinat titik pancang terlebih dahulu oleh surveyor. 2. Pembuatan titik benchmark sebagai acuan untuk pemancangan dengan menggunakan alat total station. 3. Kemudian, hasil pembuatan benchmark diberikan kepada pelaksana lapangan, dan pelaksana lapangan melaporkan hasil tersebut kepada manajemen konstruksi untuk mendapat persetujuan. 4. Setelah mendapat persetujuan dari manajemen konstruksi, hasil pembuatan titik benchmark tersebut diserahkan kepada drafter untuk pembuatan denah situasi dan penempatan posisi bangunan sesuai gambar perencanaan. 5. Surveyor membuat as bangunan di lapangan sesuai dengan gambar perencanaan yang sudah mendapat persetujuan dari manajemen konstruksi. 6. Setelah as bangunan jadi, surveyor melakukan pengukuran posisi titik-titik pancang sesuai dengan gambar perencanaan. Setting alat. Posisikan alat pancang hidrolik static pile driver sehingga hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Yang kedua, pengangkatan tiang pancang. Tiang pancang yang telah diberi tanda 1 meter diangkat dan dimasukkan perlahan ke dalam lubang tiang yang disebut grip. Kemudian, sistem hidrolik akan naik dan mengikat tiang tersebut. Yang ketiga, peletakan tiang pancang. Posisikan tiang pancang dapat tepat di atas titik pancang dalam keadaan tegak lurus dengan bantuan alat unting-unting. Yang keempat, penanaman tiang pancang. Penanaman tiang pancang boleh dilakukan apabila tiang pancang sudah pada posisi yang tepat. Yang kelima, pemancangan tiang pancang. Dilakukan penekaan tiang pancang penggunaan alat hydraulic static pile driver sampai mencapai beban yang sudah ditentukan, dan selama proses pemancangan harus dicatat. Yang keenam, pengangkatan doli. Dilakukan pengangkatan doli apabila tiang pancang belum mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketujuh, penghentian pemancangan. Penghentian pemancangan akan dilakukan apabila pembacaan pada manometer sudah mencapai 2 kali beban rencana sebesar 120 ton atau kepala tiang pancang sudah mencapai permukaan tanah.
Dan selanjutnya, tahap finishing pemancangan. Finishing dilakukan apabila pancang sudah dihentikan, maka akan diambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, apabila tiang pancang sudah mencapai 2 kali beban rencana sebesar 120 ton, tetapi kepala tiang pancang belum mencapai permukaan tanah, maka akan dipotong dan sisa tiang pancang yang dipotong akan ditarik keluar dari mesin hydraulic static pile driver jika ketinggiannya lebih dari 2 meter. Dihancurkan jika ketinggiannya kurang dari 2 meter. 2. Apabila tiang pancang belum mencapai 2 kali beban rencana sebesar 120 ton, tetapi kepala tiang pemancang sudah mencapai permukaan tanah, maka akan diputuskan untuk menghentikan pemancangan. Quality control atau pengendalian mutu adalah suatu sistem yang mengendalikan metode kerja dan hasil akhir dari suatu pekerjaan. Pengendalian mutu yang diterapkan pada proyek pembangunan gedung kali ini meliputi yang pertama, pengendalian material yang datang. Pengendalian material merupakan upaya atau usaha untuk mendapatkan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan. Setelah dilakukan pengecekan material yang memenuhi syarat akan dibawa ke lokasi proyek. Yang kedua, pengendalian mutu tiang pancang. Pengendalian mutu merupakan suatu tahapan kegiatan yang meliputi tindakan monitoring, inspeksi, pengecekan dan pengujian untuk mengendalikan dan memastikan bahwa mutu bahan, metode pelaksanaan, serta hasil dari pengerjaan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Cara pengendalian mutu dilakukan dengan pengujian material mulai dari uji agregat, mix design, tes SLAM, dan uji kuat tekan benda uji. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kandungan material alam yang digunakan untuk pembuatan produk span pile agar dapat ditentukan layak atau tidaknya, dan untuk mengetahui kekuatan mutu beton span pile yang direncanakan. Pengendalian mutu beton harus sesuai standar, pembuatan produk harus berkualitas, dan cara perawatan produk yang sesuai.